Cara penulisan karya ilmiah. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azri Nadi Madani. Dan Nama saya Adela Rahmadani. Dan nama saya Nadira Tula. Pengertian karya ilmiah. Menurut Hermawan 2019, karya ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi serangkaian hasil pemikiran seseorang atau tim pada rukun keilmuan tertentu yang berdasarkan hasil pengkajian, penelitian, eksperimen yang bertujuan untuk memberikan solusi, kontribusi, atau gagasan baru pada suatu bidang keilmuan tertentu dengan menggunakan kaidah pembahasaan dan sistematika penulisan yang tepat. 3 tahapan penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu tahapan pra-penulis, yaitu yang meliputi pemilihan topik karya ilmiah, pembatasan topik, perumusan tujuan, penyusun kerangka karangan, dan pengumpulan bahan. Yang kedua yaitu tahapan penulisan. Ya, tahapan ini kita itu membahas setiap butir pokok yang ada dalam kerangka karangan. Ini berarti kita itu menggunakan bahan-bahan yang sudah diklasifikasikan menurut keperluan kegiatan penulisan berupa penguraian kerangka ilmiah menjadi paragraf-paragraf yang berkalimat. Yang ketiga itu penyempurnaan atau revisi. Jika karya ilmiah sudah ditulis seluruhnya, itu perlu dibaca kembali untuk diadakan penyempurnaan. Kegiatan penyempurnaan ini biasanya dilakukan setelah karya ilmiah itu diuraikan di draft karya ilmiah. Selanjutnya, draft ini itu diperbaiki baik isi, bahasa maupun formatnya untuk menghasilkan karya ilmiah yang siap disajikan. 3 langkah utama yang harus dilakukan sebelum menulis karya ilmiah. Yang pertama itu adalah pemilihan topik, yang kedua adalah pembatasan topik, yang ketiga adalah penentuan judul. 3 hal ini harus dilakukan sebelum kita melakukan penulisan karya ilmiah. Pemilihan topik. Pemilihan topik itu sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu manfaat dan kelayakan topik. Yang kedua, ketertarikan penulis terhadap topik tersebut. Yang ketiga yaitu pengetahuan yang memadai tentang topik tersebut. Yang keempat, ketersediaan bahan yang cukup. Yang kelima, ruang lingkup topik yang tidak terlalu sempit. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, penulis dapat memilih topik yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka masing-masing dalam menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan bermanfaat. Pembatasan topik. Pembatasan topik adalah langkah penting setelah memilih topik. Apa saja sih cara-caranya? Yang pertama itu bisa dengan menetapkan topik sentral dan memperincinya lebih lanjut. Yang kedua, bisa dengan membuat diagram jam atau diagram pohon. Yang ketiga adalah bisa dengan menerapkan kriteria pembatasan topik seperti tempat, waktu, periode, zaman, hubungan kasual, pembagian bidang kehidupan, aspek umum, aspek khusus, dan juga bisa dengan menggunakan material dan objek formal. Tujuan pembatasan topik adalah untuk memperoleh topik yang spesifik dan dapat diteliti secara intensif. Menentukan judul. Apa sih judul itu? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Judul itu adalah nama yang singkat dan jelas untuk sebuah tulisan ilmiah yang mencerminkan isi tulisan. Fungsi judul itu ada 4. Yang pertama yaitu menggambarkan isi tulisannya. Yang kedua, bagian tulisan yang pertama kali dilihat. Yang ketiga yaitu memudahkan pencarian untuk referensi. Terus yang keempat yaitu menarik perhatian dan minat baca. Judul itu harus dibuat dengan singkat, padat, dan sesuai dengan topik, serta tidak ambigu dan mengandung kata kunci yang spesifik. Cara merumuskan masalah dari karya ilmiah.
Bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama itu adalah pahami latar belakang penelitian. Yang kedua adalah buat rumusan masalah yang spesifik, singkat, dan jelas. Yang ketiga adalah sesuaikan dengan topik dan teori. Yang keempat adalah gunakan format 5W1H. Apa itu 5W1H? Yang 5W adalah what, where, when, who, why. Dan 1H itu adalah how. Yang kelima adalah tulis rumusan dalam bentuk pernyataan. Yang keenam adalah menentukan metode penelitian yang sesuai. Ciri rumusan masalah yang baik. Ciri rumusan masalah yang baik itu ada 5. Yang pertama yaitu jelas dan spesifik. Yang kedua yaitu berbentuk pernyataan yang dapat dijawab. Yang ketiga yaitu relevan dengan latar belakang. Yang keempat dapat diteliti dan diuji. Yang terakhir yaitu realistis dan terukur. Jadi itu ya untuk ciri rumusan masalah yang baik. Tujuan penulisan karya ilmiah mengarahkan kegiatan penulisan, memberi informasi kepada pembaca. Jenis tujuan penulisan karya ilmiah menceritakan narasi, menggambarkan deskripsi, menjelaskan eksposisi, mempengaruhi atau meyakinkan, persuasif dan argumentatif. Fungsi perumusan tujuan bagi penulis mengarahkan kegiatan menulis, bagi pembaca memberikan informasi tentang topik. Berikut poin-poin penting dari kesimpulan. Menulis karya ilmiah harus sistematis dan terarah. Tahapan penulisan meliputi prapenulisan, perencanaan penulisan, dan revisi penyempurnaan. Pemilihan topik dan perumusan masalah harus spesifik, jelas, dan relevan agar penelitian terarah. Tujuan karya ilmiah adalah untuk menjelaskan, menggambarkan, atau memengaruhi pembaca. Karya ilmiah yang baik dapat memberi kontribusi pada ilmu, pengetahuan, dan menjadi referensi bagi orang lain. Penulis harus memperhatikan setiap tahapan penulisan dengan seksama agar hasilnya berkualitas dan bermanfaat. Dari penjelasan tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada, silahkan berkomentar di bawah ya. Dan jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa kembali ya teman-teman. Bye-bye.